قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Hadits ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu tidak pernah kenyang terhadap harta. Ini kesimpulan yang dijelaskan para ulama, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Inna bani Adam lan yashba'a minal mal." Manusia itu tidak akan pernah kenyang terhadap harta dunia. Gak pernah kenyang terhadap harta dunia. Selalu nambah. Selalu lapar dan lapar. Ini nggak main-main, hadirin. Ini satu lembah emas. Dia punya satu lembah emas. Dia akan pensiun dini. Dia akan tinggal atau stay di lembah tersebut sepanjang hayatnya. Enggak. Dia inginkan lembah yang kedua. Dia cari tuh lembah kedua. Dapat lembah kedua. Berhenti. Pensiun dini. Lalu dia habiskan akhir hayat, hidup dan akhir hayatnya di sana. Enggak. Dia akan cari lembah ketiga. Dapat lembah ketiga, dia akan berhenti. Enggak. Dia cari lembah keempat. Makanya Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "Falan yamla afah illa turab." Nggak ada yang bisa mengisi mulut atau isi perutnya kecuali tanah. Artinya sampai wafat dia akan begitu. Hasrat itu akan demikian. Nggak ada yang bisa memuaskan dan mengenyangkan. Makanya la yamla atau la yamla ujawfahu illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi isi perutnya kecuali tanah, atau tidak bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Bukan emas, bukan harta. Yang bisa memenuhi dan mengenyangkan kita itu tanah ketika kita dikubur, ketika kita wafat. Bukan harta. Bukan harta. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa dalam surat yang sangat terkenal dan biasa kita baca sehari-hari, Alhaakumut takatsur. Manusia itu dilalaikan dengan pola hidup memperbanyak harta dan hal-hal duniawi lainnya. Itu kita dilalaikan dengan itu. Memperbanyak. Sampai kapan ambisi itu? Sampai kapan passion itu? Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia masuk ke dalam kubur. Jadi nggak akan selesai. Sampai kapan? Saya masuk ke dalam kubur. Sampai masuk ke dalam kubur. Jadi bukan sampai usia 40 tahun, bukan sampai usia 55 tahun, bukan sampai sampai usia 60 tahun, sampai hartanya 9 digit, atau sampai hartanya 12 digit. Enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 20, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian benar-benar mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini Allah yang berfirman, kalian mencintai harta seperti ini, hubban jamma. Lalu ada dia bilang, enggak, saya nggak suka harta, saya mah nggak harta tuh. Allah yang berfirman, kita ini suka harta. Nabi SAW yang bersabda, kalau punya satu lembah, itu nggak akan kenyang sampai cari lembah kedua. Dapat lembah kedua, lembah ketiga. Allah yang berfirman dan Nabi SAW yang bersabda. Dan ayat-ayat tentang ini banyak. Hadirin yang Allah muliakan, maka
Maka ini harus jadi ibrah bagi kita. Ini yang harus jadi data berharga dalam kehidupan kita. Kita harus tahu apa keinginan kita, apa nafsu kita tuh kita harus tahu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Dihiasi bagi manusia itu kecintaan terhadap syahwat dari wanita, anak-anak, dari harta emas dan perak, dari kuda yang bagus, kendaraan. Orang suka, makanya orang suka mobil kan. Laki-laki kalau sudah sukses apa kecintaannya? Mobil sama motor. Ini al-khair, kendaraan memang luar biasa. Wal an'am, hewan-hewan ternak, wal harth, pertanian dan ladang. Dzalika mata'ul hayati dunia, dan itulah perhiasan kehidupan dunia. Allah katakan itu dihiasi dalam diri kita. Jadi kita nggak usah, oh enggak, aku enggak harum, aku ini nggak suka sama harta, aku beda, aku suka. Oh, Allah Rob kita yang menciptakan kita bilang spek kita itu suka sama harta. Kita suka sama harta dan nggak pernah puas. Bukan hanya suka, nggak pernah kenyang, nggak pernah kenyang, nggak pernah kenyang. Uang, duit nggak pernah kenyang. Jadi jangan berpikir kapan Mas mau pensiun, nanti kalau uangku udah 9 digit, kalau aku jadi miliuner. Oh, enggak. Ini lembah emas, jemaah, lembah emas, lembah isinya emas semua. 100 gram emas tuh kayak apa sih? 100 gram emas kan segini ya, segini kurang lebih kecil, atau segini lah ya, atau lihat di Google lah gampang. Berapa harganya? 1 gram berapa sekarang? 800 sampai 900 ribu. Berarti segini aja ada 90 juta kurang lebih, walaupun 100 yang ini lebih murah daripada kalau beli angka kecil. Anggap aja 90 juta, segini 90 juta, gimana lembah? Segini 90 juta. Ini lembah emas. Kita akan pensiun. Enggak, nanti aku kalau udah uangku 1 T, aku akan pensiun. Aku akan fokus ke Allah. Aku akan fokus ibadah. Aku akan fokus ke dakwah. Enggak, bukan begitu. Parameternya bukan 1 T. Orang kayak gitu akan menyelisih ucapannya sendiri, karena bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Hadirin yang Allah muliakan, 1 lembah emas, 1 lembah emas. Kita coba sedikit hitung-hitungan ya. Kita bicara tambang emas deh, dan bukan yang paling besar. Ini salah satu tambang emas besar di dunia, tapi bukan yang paling bukan yang paling besar. Itu ada salah satu tambang emas di dunia yang memiliki cadangan sebesar 47,5 juta ons. 47,5 juta. Itu kan luar biasa, jamaah. 47,5 juta ons itu, 1 ons kan 28 gram. Berarti kurang lebih totalnya nih itu 1,197 kuadriliun, 15 digit. 1,197 kuadriliun. Kuadriliun itu berapa digit? 15 digit. Itu 1 tambang, kurang lebih kira-kira. Ini 1 lembah.
Jadi anggap aja, sebagai ilustrasi aja nih ya, kita punya duit 15 digit, itu kita akan cari 15 digit yang kedua. Itu manusia. Kita punya uang kuadriliun, 15 digit. Dan ini bukan yang paling tinggi ya, masih ada yang lebih banyak lagi. 47,5 juta ons itu bukan tambang terbesar di dunia. Sebagai sampel aja, uang kita 15 digit itu tidak membuat kita puas. Jadi bagi yang punya koleksi barang-barang dunia, jangan berpikir kita akan punya sampai titik puas. Kalau itu orientasi kita, akan nambah lagi. Lihat deh, jangan pernah, enggak, ini apa namanya, para ibu-ibu yang koleksi tas, rayunya, enggak, ini satu lagi kok beb, ini limited, aku beli ya, please. Yaudah beli satu lagi. Iya, yakin satu lagi? Enggak. Berapa bulan lagi mau beli tas lagi? Kalau parameternya angka, nggak akan pernah puas. Jangankan tas, satu lemari, ini 15 digit, kuadriliun, bukan T lagi, kuadriliun. T 9 digit kan, T 9 digit, miliar 9 digit, triliun 12 digit, ini kuadriliun 15 digit. Nggak akan berhenti. Laki-laki yang koleksi jam, beli jam seangka nggak, ini sayang banget, boleh aku beli ya? Nggak akan selesai. Ini untuk genapin koleksiku. Genap itu berapa? 8. Habis 8, 10 genap juga. Habis dapat 10, 12 genap. Nggak ada menggenapkan koleksiku tuh, nggak ada. Habis genapnya, alasan genap habis nanti mau mengganjilkan koleksiku. Kenapa? Nabi suka yang ganjil. Oke, ganjil 11, lalu 13, lalu 15. Ganjil berapa? Yang lagi suka dengan sepeda dan segala hal-hal yang berhubungan dengan sepeda, terus bilang istrinya, oh satu lagi, nggak akan selesai. Dan benar kan, nanti sepedanya disembunyikan di mana gitu loh. Emang istrinya cuma tahu sepeda cuma satu, ya di rumahnya. Kalau disembunyikan tempat lain, nggak akan selesai itu. Yang hobi motor, mobil, nggak akan selesai. Ini 15 digit dapat, ambisinya bukan 1-2 M lagi, dia akan punya ambisi 15 digit lagi, kuadriliun lagi. Dapat lagi, dia punya ambisi 15 digit lagi. 3 lembah. Anggap aja demikian. Nggak akan selesai. Sampai mati selesai. Banyak orang keliru dalam masalah ini. Dan kita pun akan keliru kalau kita tidak dikasih tahu Rasulullah SAW, tidak dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpikir enggak, usia 40 tahun akhirat, usia 50 tahun akhirat. Oh, kalau Anda patokannya angka, nggak akan bisa selesai. Nggak akan selesai. Tidak akan selesai. Yang koleksi sneakers misalnya, oke, sneakers itu sudah 1 lemari. Enggak, ini udah. Ini limited. Iya, nanti ada lagi. Beli lagi udah. Semua demikian. Kalau parameternya, aku belum punya ini, nggak akan pernah kenyang. Tidak akan pernah kenyang. Ingat, lembah emas 15 digit kuadriliun. Berhenti, dia akan cari lembah yang kedua. Lembah kedua kurang lebih kuadriliun lagi, dia nyari lembah ketiga, dia akan nyari lembah keempat, lembah kelima, lembah keenam. Ini udah dalam, jamaah. Contoh yang Nabi sampaikan ini udah dalam.
Kalau kita cuman berpikir, ya manusia suka harta, betul, itu kita rasa itu aja kita harus hati-hati. Tapi kan orang berpikir, enggak, aku kan apa namanya, aku kan begini karena aku pengen berhasil dan pengen kaya dalam hidupku. Nanti juga kalau kaya, aku akan berhenti. Enggak. Kalau hanya itu ya, kita nggak akan berhenti. Kita akan terus haus. Nggak akan selesai. Nggak, nanti aku kalau punya 20 M, sehingga kan aku berada di zona finansial yang aman, nanti aku akan main sama anak-anak. Nggak akan main sama anak-anak. Kalau parameternya jadi dapat 20 M, parameter 50 M, nggak ada. Kita akan cari terus. Kita akan koleksi terus. Kita akan beli terus. Wanita yang suka berlian, dia akan beli berlian terus. Nggak akan selesai. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Kuat triliun saja nggak akan mengenyangkan kita. Jadi lihat betapa luasnya isi dari diri kita kalau udah bicara uang. Kalau sudah bicara uang,